Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Khasnaraf dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori ke-6 yaitu iman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi kepada dua macam, yaitu yang gaib atau al-gaib dan yang nyata asyhada. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak terjelas atau tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan tidak nampak lainnya. Percaya kepada hal yang gaib merupakan rukun iman yang enam. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman, salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percaya keberadaannya, karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib, berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh-contoh makhluk gaib, yang pertama yaitu malaikat. Malaikat secara etimologis atau lugawi, kata malaikah yang dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, berasal dari masdar al-alukah yang berarti ar-risalah atau misi atau pesan. Yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, mereka juga disebut dengan rasul. Misalnya pada surat Hud ayat 69. Bentuk jamak lainnya dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat bermakna tunggal. Kata malaikat bermakna tunggal atau satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat. Secara terminologis atau istilahi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Tentang penciptaan malaikat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, berbeda dengan jin yang diciptakan dari api atau nar. Seperti hadis riwayat Muslim, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Tentang kapan waktu penciptaannya tidak ada penjelasan yang rinci, tapi secara jelasnya malaikat diciptakan terlebih dahulu dari manusia pertama, Adam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah ayat 30. Eksistensi malaikat. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi kepada dua macam, yaitu makhluk yang gaib atau al-gaib dan makhluk yang nyata atau asyhada. Yang bisa membedakan sesuatu Yang bisa membedakan keduanya adalah panca indera manusia. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan kepada al-gaib, sedangkan yang bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan sebagai asyhada. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib tersebut, seseorang dapat menempuh dua cara. Yang pertama, melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu atau bil akhbar. Kedua, melalui bukti-bukti nyata yang menunjukkan makhluk gaib itu ada atau bil atsar. Salah satu makhluk gaib Allah adalah malaikat-malaikat Allah, penciptakan makhluk-makhluk untuk menjalankan alam semesta ini. Di antara makhluk-makhluk Allah ada yang diciptakan nyata, yaitu meliputi seluruh zat dan energi fisik termasuk makhluk-makhluk biologis. Dan ada yang diciptakan gaib. Hukum fisik real berlaku untuk makhluk nyata dan hukum gaib berlaku untuk makhluk gaib. Tidak banyak yang dapat diketahui manusia tentang kegaiban kecuali yang diinformasikan Allah melalui Rasul dan kitabnya. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicicipi atau dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Dalam beberapa ayat dan hadis disebutkan beberapa peristiwa malaikat menjelma sebagai manusia seperti terdapat dalam surat Hud ayat 69 sampai 70. Kemudian nama dan tugas malaikat.
Salah satu jenis makhluk gaib adalah malaikat. Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Jumlah malaikat sangat banyak. Beberapa nama malaikat yang perlu dikenal adalah A. Jibril, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail, membagi rizki kepada seluruh makhluk. Israfil, meniup sangkakala. Israel, mencabut nyawa seluruh makhluk. Mungkar, memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Nakir, memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Rokib, mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk manusia. Malik atau Zabaniyah, menjaga neraka. Ridwan, penjaga surga. Sifat-sifat malaikat. A. Pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah SWT. B. Tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. C. Dapat berupa wujud dan menjelma menjadi yang dia kehendaki. D. Memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. E. Ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. F. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. G. Tidak memiliki keinginan seperti manusia. H. Tidak berjenis lelaki atau perempuan. I. Tidak berkeluarga. J. Hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. K. Yang mengetahui hakikat wujudnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perbedaan malaikat dengan jin, syaitan, dan iblis. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api neraka atau nar. Api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah, sedangkan jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang kafir adalah syaitan dan iblis yang terus menggoda manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. Jin yang jahat akan selalu senantiasa menentang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebajikan, sedangkan syaitan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Haji riwayat Muslim. Dan merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali jika Allah mengizinkan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan melaksanakan perintah Allah. Seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat 50 yang artinya para malaikat tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Seperti Quran surah Al-An'am ayat 61 yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Malaikat merupakan hamba Allah yang dimuliakan. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak, maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sini, Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bersujud, dan hanya kepada Allah lah mereka bersujud. Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian para malaikat mengerjakan berbagai urusan yang diberikan Allah kepada mereka. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2 dan 3 bahkan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Para malaikat senantiasa berdoa untuk orang-orang yang beriman.
Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman atau seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan berilah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Ad-Din yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, dan berihalah mereka dari balasan atau kejahatan, dan orang-orang yang Engkau perihalah dari atau pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Mu'min ayat 7-6. Fungsi iman kepada malaikat. A. Selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. B. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. C. Meningkatkan keikhlasan, keimanan dan kedisiplinan kita untuk mengikuti atau meniru sifat dan perbuatan malaikat. D. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan karena tiap perbuatan yang baik maupun yang buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. E. Hikmah dari beriman kepada malaikat cukup banyak, misalnya dengan menyadari adanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik atau buruk kita, maka kita akan lebih hati-hati dalam berbuat, kita malu berbuat dosa. F. Dengan meyakini adanya malaikat maut yang mencabut nyawa kita, Mungkar dan Nakir yang memeriksa kita di alam kubur, dan malaikat Malik yang menyiksa para pendosa di neraka, niscaya kita takut berbuat dosa. Kita juga bisa meniru ketaatan dan kerajinan malaikat dalam beribadah. Cara untuk meyakini dan mengimani keberadaan malaikat ada dua. Yang pertama, melalui berita atau al-akhbar yang disampaikan oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat melalui bukti-bukti yang nyata yang ada di alam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu benar-benar ada. Misalnya, malaikat Zoil yang bertugas mencabut nyawa manusia dapat dibuktikan secara nyata dengan adanya peristiwa kematian manusia. Demikian pula dengan keberadaan malaikat Jibril bisa dibuktikan secara nyata dengan adanya Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Yang kedua, jin, iblis, dan syaitan. Beriman kepada yang gaib adalah termasuk salah satu asas dari akidah Islam. Bahkan isinya merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada yang gaib tanpa sedikit pun ada rasa ragu. Dalam perkara ini, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksudkan dengan yang gaib itu adalah segala apa saja yang gaib dari kita dan perkara itu diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga jin. Jin termasuk makhluk gaib yang wajib kita imani karena banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang wujudnya. Walaupun jin itu tidak dapat dilihat, maka bukanlah berarti ia tidak ada. Sebab betapa banyaknya sesuatu yang tidak dapat kita lihat di dunia ini, akan tetapi benda itu ada. Angin misalnya. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi hembusan dapat kita rasakan. Begitu juga roh yang merupakan hakikat dari kehidupan kita. Kita tidak dapat melihatnya serta tidak dapat mengetahui tentang hakikatnya, tetapi kita tetap meyakini wujudnya. Pengertian jin, iblis, dan syaitan. Jin adalah nama jenis dalam bentuk tunggalnya adalah jini dalam bahasa Arab dahulu kala dan jini dalam bahasa Inggris yang artinya tersembunyi atau yang tertutup atau yang tak terlihat. Hal itulah yang memungkinkan kita mengaitkannya dengan sifat-sifat yang umum alam tersembunyi, sekalipun akidah Islam memasukkannya dengan makhluk-makhluk berakal, berkehendak, sadar, atau punya kewajiban, berjasad halus, dan hidup bersama-sama kita di bumi ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Talbah yang bermaksud jin itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis yang mempunyai sayap dan terbang di udara, jenis ular dan jengking, dan jenis yang menetap dan berpindah-pindah. Kata iblis menurut sebagian ahli bahasa berasal dari ablasa, artinya putus asa.
Dinamai iblis karena dia putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan berasal dari kata syatanah, artinya menjauh. Dinamai syaitan karena jauhnya dari kebenaran. Bangsa jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bangsa jin untuk sujud kepada Adam bersama dengan para malaikat. Salah satu dari mereka menentang. Yang menentang itulah dikenal dengan iblis. Iblis itulah nenek moyang seluruh syaitan yang seluruhnya selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk menggoda umat manusia atau anak cucu Adam mengikuti langkah mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara syaitan mengganggu manusia. Syaitan adalah musuh besar bagi manusia seperti yang telah dikatakan dalam Al-Quran, dan cara-cara syaitan mengganggu manusia untuk mengikuti langkah-langkahnya dengan dua cara. Yang pertama, tadhil atau menyesatkan. Yang kedua, tahwif atau menakut-nakuti. Berikut ini saya akan menjelaskan kedua cara tersebut secara terperinci. A. Tadhil, Allah SWT sudah menjelaskan melalui para rasul yang dia utus mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Allah SWT sudah memberikan hidayah kepada umat manusia sebagaimana menempuh kehidupan di dunia supaya mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Akan tetapi, syaitan berusaha memutarbalikkan sehingga manusia akan mudah tersesat dan mengikutinya. Langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia paling kurang ada 8. Yang pertama yaitu was-was atau bisikan. Syaitan membisikkan keraguan, kebimbangan, dan keinginan untuk melakukan kejahatan ke dalam hati manusia. Yang kedua, nisyan atau lupa. Lupa memang sesuatu yang manusiawi, tapi syaitan berusaha membuat manusia lupa enggan Allah Subhanahu wa taala, atau paling kurang membuat manusia menjadikan lupa sebagai alasan untuk menutupi kesalahan dan menghindari tanggung jawab. Yang ketiga, tamani atau angan-angan. Setan berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil terjadi dan ketika angan-angan kosong. Allah mengingatkan kita akan tekad syaitan untuk membangkitkan angan-angan kosong pada diri manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Yang keempat yaitu tazyin atau memandang baik perbuatan maksiat. Setan berusaha dengan segala macam cara menutupi keadaan yang sebenarnya, sehingga yang batil terlihat terpuji dan sebagainya. Yang kelima, wa'dun atau janji palsu. Setan berusaha membujuk umat manusia supaya mau mengikuti dengan memberikan janji-janji yang menggiurkan, yaitu keuntungan yang akan peroleh jika mau menuruti keajakannya. Di akhirat nanti, setan akan mengakui bahwa janji-janji yang diberikan kepada manusia dulu di dunia adalah janji-janji palsu yang pasti tidak mampu menepatinya. Yang keenam, kaidun atau tipu daya. Setan berusaha dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan umat manusia. Akan tetapi, sebenarnya tipu daya setan itu tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, syahdun atau hambatan. Setan berusaha untuk menghalang-halangi umat manusia menjalankan perintahnya dengan menggunakan segala cara macam hambatan. Yang kedelapan, adawah atau permusuhan. Setan berusaha menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, karena dengan permusuhan itu manusia akan lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan musuh-musuhnya. 1. Masuk Islam secara khafah atau utuh. 2. Selalu menyadari bahwa setan adalah musuh yang utama. Ketiga, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang keempat, mengikuti hal-hal yang diajarkan Nabi untuk melawan setan. Yang kelima, membaca al-isti'adzah. Yang keenam, membaca al-ma'uzatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang ketujuh, membaca ayat kursi atau Al-Baqarah ayat 255. Yang kedelapan, membaca surat Al-Baqarah lengkap. Yang kesembilan, membaca zikir 100 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kesembilan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kesepuluh, berwudu tak kalah marah.
Seperti yang telah kita tahu bahwa iman adalah sesuatu yang kita percayai atau yakini dalam hati dan kita ucapkan atau kita ikrarkan dengan lisan dan kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan dengan anggota tubuh. Dan rukun iman yang keenam itu harus kita percaya keberadaannya. Beriman kepada yang gaib merupakan rukun iman yang 6 tersebut. Itu artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa segala sesuatu yang gaib atau yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata itu benar ada. Contohnya seperti malaikat, setan, atau iblis dan jin. Jika kita meyakini dan mengimani dengan sebenar-benarnya keimanan, insya Allah kita bisa menjadi muslim yang hafah atau utuh keimanannya. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.